Pemirsa setiap podcast on air Law Unair yang saya banggakan, senang hari ini bisa menyapa Anda. Saya Yani Purnawanti, dosen dan peneliti di bagian hukum internasional FH Unair, akan menjadi pemantik perbincangan pada 3 seri podcast bertema BRICS. Tema besar kita adalah BRICS, hukum internasional dan masa depan tatanan global. Izinkan saya langsung mengawali episode 1 dengan tajuk Membaca BRICS dari dalam koridor diplomasi. Tahun 2009 di sebuah kota di Rusia bernama Yekaterinburg, 4 pemimpin negara dari Brasilia, Rusia, India, dan Cina duduk bersama untuk pertama kalinya sebagai sebuah kelompok. Tidak ada perjanjian yang ditandatangani, tidak ada sekretariat yang dibentuk, tidak ada charter yang dideklarasikan. Yang ada hanya sebuah dokumen singkat, joint statement, berisi 16 paragraf yang menyatakan bahwa dunia perlu berubah. Hari itu, banyak diplomat yang menyebut peristiwa ini sebagai pertemuan simbolik. Tetapi ada juga yang langsung memahami bahwa sesuatu yang besar sedang dimulai. Yang terhormat Bapak Excellency Dr. Honoris Causa Triyono Wibowo Sarjana Hukum, beliau adalah seorang diplomat dengan karir cemerlang selama 4 dekade, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2008-2011, Duta Besar Republik Indonesia di BPB dan Other International Organization di Vienna tahun 2006 sampai dengan 2008, Presiden Conference on Disarmament di Jenewa 2013, Chairman G77 di Jenewa Chapter 2013, dan Presiden Trade and Development Board di The United Nations Trade and Development di Jenewa tahun 2014. Beliau adalah salah satu dari sedikit orang Indonesia yang pernah bernegosiasi langsung di forum-forum tempat BRICS kemudian tumbuh menjadi kekuatan baru. Dalam episode perdana podcast ini, kita akan berbincang tentang BRICS di balik pintu ruang negosiasi. Pak Tri Sugeng Siang, terima kasih tak terhingga telah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami sebagai narasumber pada podcast ini. Bapak adalah alumni dan saat ini menjadi dosen luar biasa di FH Unair. Kemewahan luar biasa bagi kami, Civitas Akademika FH Unair memiliki Bapak sebagai bagian dari kami. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Iya, Pak Tri sebagai seorang sarjana hukum yang kemudian menjadi diplomat selama 4 dekade. Ketika pertama kali mendengar konsep BRIC pada 2001, yang waktu itu dimunculkan oleh seorang ekonom, Jim O'Neill, yang bekerja untuk perusahaan Goldman Sachs, sebuah MNC bergerak di bidang investasi perbankan dan jasa keuangan di Amerika Serikat yang berdiri sejak tahun 1869. Dari kacamata seorang diplomat, Bapak melihat ini sebagai apa? Dipersilakan Bapak. Terima kasih, Bu. Barangkali saya perlu meluruskan dulu, memberikan gambaran yang sesungguhnya. Asal muasal kelahiran BRICS. Sebetulnya BRICS ini kelahirannya tidak bisa dilepaskan dari sebuah proses yang kita sebut G20, kelompok 20. Saya agak mundur sedikit ke belakang untuk memberikan gambaran secara lebih jelas. Silakan, Bapak. Ketika krisis Asia terjadi pada tahun 1997-98, maka para pemimpin dunia itu merasa bahwa tidak bisa lagi perekonomian dunia, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah sosial hanya diselesaikan melalui satu forum yang dinamakan G7. Yes. Jadi mulai muncul kesadaran bahwa kita itu tahun 98 bahwa dunia sudah berubah. Oke. Globalisasi sudah dimulakan macam-macam. Jadi persoalan-persoalan global harus diselesaikan secara global. Nah, maka muncullah kebutuhan untuk menciptakan sebuah forum yang melibatkan bukan hanya G7, tetapi harus menyertakan aktor-aktor baru, kekuatan-kekuatan baru yang ada. Maka muncullah pada tahun 99 itu, pada tahun 1999, dilatar belakangi oleh krisis Asia,
sebuah forum yang namanya G20. Jadi melibatkan selain G7, 7 negara industri utama itu, plus kekuatan-kekuatan baru, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Mhm. Nah, di dalam mulai 99, di dalam G20, Mhm. dalam proses berjalannya, memang pada waktu itu antara tahun 99 sampai 2008 masih pada level menteri, yaitu Menteri Mhm. Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Mhm. Semua dari 20 negara. Tetapi proses pembahasan di sana tujuannya adalah G20 itu adalah untuk melakukan koordinasi, Baik. pembahasan bersama untuk menemukan atau memperbaiki tata perekonomian dunia. Baik. Nah, di dalam proses itulah kemudian muncul 4 negara Mmm. yang membawakan dirinya untuk come up dengan upaya menyeimbangkan agenda-agenda yang dibawakan oleh G7 di dalam kelompok 2020 Mhm. G20. Tapi masih pada level menteri. Mhm. Baru ketika terjadi krisis ekonomi, krisis keuangan di Eropa dan Amerika tahun 2008, Mhm. ya kan, kita mengalami, dunia mengalami krisis Asia 1997, 98, kemudian krisis ekonomi keuangan Eropa Amerika tahun 2008. Mhm. Presiden Amerika pada waktu itu yang namanya George Bush yang muda, itu kemudian menyelenggarakan G20 at the head of, pada level kepala negara, at the level of head of state and government. Baru pertama kali diadakan pada tahun 2008 atau dimulai tahun 2008. Nah, kelompok yang tadinya bernama 4 negara itu tadi kemudian juga meningkatkan levelnya pada level kepala negara. Itulah yang terjadi kemudian pada tahun 2009 mereka melakukan pertemuan pertama kali di Yekaterinburg, Rusia. Secara resmi melaunch BRIC pada level head of state tahun 2009. Tetapi fungsinya sama, yaitu untuk mengimbangi agenda-agenda, proposal-proposal yang diajukan oleh kelompok G7. Jadi yang kemudian terjadi di proses mekanisme G20 memang kemudian terjadi muncul faksi-faksi. Oke. Jadi faksi yang pertama adalah G7. Oke. Faksi kedua adalah 4 negara ini. Mmm. Waktu itu masih belum ada South Afrikanya, Belum ada. masih BRIC, Masih BRIC. BRIC, BRIC, ya iya. kan? Nah, kenapa BRIC ini hanya 4 negara? Memang pada waktu itu ketika mereka membentuk sebagai forum konsultasi, itu mereka mengajak atau melibatkan negara-negara yang menonjol secara ekonomi, kekuatan ekonominya, kekuatan politiknya yang ada di 4 wilayah. Yaitu Eropa, itu Rusia diambil karena dari wilayah Eropa, Cina diambil dari kawasan Asia Timur, India diambil dari kawasan Asia, dan Brasil dari kawasan Amerika Latin. Jadi pilihannya memang 4 negara itu secara jujur memang merupakan tokoh di dalam perekonomian dunia. Karena tujuan dari G20 adalah merumuskan secara bersama arah baru, bentuk baru, New World Order itu seperti apa, begitu, di bidang ekonomi dan misalnya. Nah, disitulah. Nah, ada faksi G7, ada kalau boleh menyebutkan sebagai faksi, ada faksi 4 negara ini, ya. Mungkin namanya belum disebut BRIC, hanya 4 negara itu saja. Nah, kemudian ada kebutuhan, ada negara yang tidak diajak. Negara yang tidak diajak merasa alienated. Dipimpin oleh Meksiko membentuk yang namanya MIKTA. MIKTA itu singkatan dari Meksiko, Indonesia, Turki, Korea Selatan, MIKTA,
T, Turki, A, Australia. Ini adalah 5 negara yang merasa di G27 kok kita terpinggirkan. Jadi seakan-akan pembahasan di G20 itu hanya terfokus pada agenda yang diajukan oleh G7, diimbangi oleh 4 negara tadi yang kita kemudian disebut BRIC. Dan kemudian muncul yang baru namanya MIKTA. Jadi itu aja. Jadi sebetulnya BRIC itu baru kemudian 4 negara itu mendapatkan deskripsi singkat namanya BRIC ditemukan oleh si Pak O'Neill, Jim O'Neill itu tadi. Jadi sebetulnya untuk memudahkan penyebutan saja. Dan kemudian memang diambil dari nama depannya Brasil, Rusia, tapi menggambarkan ini sebagai suatu BRIC itu dalam bahasa Inggris kan bata atau beton atau sebagai penggalan. Jadi setiap kali mereka merefer 4 negara yang come up mengcounter gagasan-gagasan dari G7 itu deskripsinya tidak terlalu panjang, cukup disebutkan BRIC countries gitu aja. Jadi asal muasalnya gitu. Tapi BRIC-nya sendiri tidak dibentuk 2011 atau apalagi ditemukan oleh Pak O'Neill itu tadi. Tidak. Jadi itu kira-kira gambaran awalnya seperti itu, Ibu. Luar biasa Bapak. Terima kasih banyak atas koreksinya. Dan ini adalah pengantar dengan kilas balik sejarah yang konkret. Saya pikir ini karena Bapak berada di situasi itu, Bapak adalah pelaku sejarahnya, kami sangat beruntung langsung mendapatkan penjelasan dari pelaku sejarahnya. Jadi memang BRICS itu adalah respon dari timbulnya keinginan yang sangat besar negara-negara untuk melakukan perubahan gitu ya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Saya langsung melompat pada pertanyaan tentang substansi hukum dan kelembagaan. Latar belakangnya sudah jelas, memang negara-negara merasakan membutuhkan untuk mempunyai sistem baru yang menjadi penyeimbang. Kemudian kelompok-kelompok yang kita sebut sebagai developing countries itu mendapatkan suara lebih banyak, lebih didengarkan. Kalau dari perspektif hukum internasional dan kelembagaan Bapak, BRICS ini sangat anomali, saya menggunakan bahasa itu. Tidak punya charter, tidak punya sekretariat permanen, tidak punya mekanisme pengambilan keputusan tertulis, tetapi BRICS ini sungguh lincah, produktif, bergerak cepat dan efektif. Nah, sebagai mantan wakil Menteri Luar Negeri yang pernah mengelola kelembagaan diplomatik, bagaimana Bapak membaca desain BRICS yang seperti itu? Apakah ini bisa dipandang sebagai kelemahan struktural Bapak, atau justru ini cerdas secara strategis? Begini, proses diplomasi pada semua level, ini kita bicara sekarang pada level internasional, tidak selalu harus diwadahi dalam satu forum yang kita sebut suatu organisasi yang formal. Proses diplomasi bisa dilakukan at whatever level dan dalam format apapun. Nah, BRICS adalah seperti itu. Jadi ini adalah satu forum di mana negara anggotanya melakukan konsultasi satu sama lain untuk kemudian menyepakati mengenai sesuatu hal, bagaimana posisinya mengenai climate change, bagaimana posisinya mengenai global financial institution dan sebagainya. Nah, untuk kemudian kesepakatan itu dibawa ke forum seperti G20. Sebab tidak seluruhnya proses diplomasi harus hanya dilakukan di lembaga formal, apakah UN, apakah yang lain begitu. Kita bisa katakan contoh G7 bukan organisasi internasional, tapi sebagai forum, ya kan? Gerakan non-blok misalnya GNP juga sama, kelompok 77 juga sama. Jadi sebagai forum diplomasi, forum untuk merumuskan atau menyusun posisi bersama, untuk kemudian posisi itu dijadikan sebuah komitmen atau kesepakatan politik untuk dibawa ke forum-forum termasuk forum formal. Jadi tidak harus sebuah proses ini harus dalam bentuk atau
Ya berada dalam sebuah organisasi formal, begitu. Jadi BRIC adalah seperti itu, begitu. Nah, di dalam perjalanannya memang BRIC kemudian tampil dengan gagasan-gagasan yang untuk dibawa ke forum G20. Mmm. Dibawa Mmm. kesepakatan itu dibawa ke pembahasan, misalnya kalau masalah ekonomi dan keuangan, dibawa ke majelis umum di komite 2 begitu. Mhm. Jadi, tujuannya begitu. Jadi tidak harus, proses bahwa BRIC karena tidak mempunyai sekretariat, tidak mempunyai, organ kelembagaan, kemudian menjadi sebuah sebuah apa, sebuah, eee, mengurangi arti dari proses itu, tidak. Saya kira tidak demikian. Luar biasa. Jadi ini semakin menegaskan bahwa apa yang terjadi di BRICS itu adalah fenomena yang umum dalam dunia Oh ya, diplomasi. ya betul. Ini adalah sebutannya adalah soft diplomasi atau bagaimana Pak seperti ini? Bukan, di dalam proses diplomasi memang begitu, Lazim langsung digunakan? Oh aja. luar Iya, biasa, oke. tidak harus diwujudkan dulu sebagai suatu organisasi yang memenuhi apalagi organisasi internasional publik memenuhi Mmm, persyaratan-persyaratan, mhm. baru kemudian dia beroperasi, Baik. tidak demikian. Baik baik. Sehingga memang kemudian bentuk seperti yang ada BRICS sekarang ini adalah strategis yang strategic movement-nya mereka untuk, sekelompok negara tersebut untuk mengusung kepentingan bersama atau Saya kira, dia hanya sebagai sama dengan proses umum di dalam diplomasi. exactly, baik. Jadi yang utamanya adalah bahwa ketika konsultasi atau Mhm, koordinasi yang dilakukan itu kemudian melahirkan suatu kesepakatan, ya iya kesepakatan politik bisa mengenai masalah ekonomi dan sebagainya. Itu dituangkan di dalam apa yang selalu muncul pada akhir pertemuan, iya apakah joint statement, apa joint iya, declaration begitu. Jadi luar biasa. Terima kasih banyak. Bapak, saya mencoba mengkaitkan fenomena BRICS ini dengan UNTAD. Bapak, menjadi presiden Trade and Development Board di the UN Commission on Trade and Development, itu sebuah badan PBB yang selama puluhan tahun menjadi corong kepentingan negara-negara berkembang dalam perdagangan global, gitu ya. Dari posisi itu Bapak, bagaimana Bapak melihat relasi antara UNCTAD dan BRICS? Bagaimana hubungannya? Saling melengkapi, bersaing mungkin, atau bagaimana Pak? Dipersilakan. ya, UNTAD itu didirikan oleh, UN, eee, tahun 1964. Oke. Ya kan, tahun 94. Salah satu tujuannya adalah untuk mengadres ketimpangan hubungan ekonomi, sosial antara negara maju dan negara Ya. berkembang. Kita ingat pada waktu itu tahun 64 banyak negara-negara berkembang yang baru saja merdeka Mhm. dengan kondisi yang buruk, yang tidak Ya. bagus, ya kan. Karena itu kemudian mereka, menuntut supaya ada keseimbangan dalam hubungan antara, negara-negara maju Mhm. dengan negara berkembang. Ya. Itulah yang kemudian pada tahun 1970, 1980 muncul yang kemudian kita sebut sebagai North-South Dialogue, Oke. ya kan, hubungan utara Ya. selatan. Nah, konsep pemikiran yang digulirkan oleh, negara-negara berkembang tahun 64 atau mulai 63, 64 Mhm. dalam proses, PBB itu kemudian memang berhasil Oke. dan di situ Indonesia sangat berperan tahun 64 itu, Mhm. untuk ikut melahirkan, UNTAD dan sekaligus lahirnya kelompok 77. Baik. Jadi kelompok 77 itu lahirnya bersamaan Mhm. dengan kelahiran UNTAD sebagai forum atau sebagai, forum negosiasinya negara berkembang Oke. di situ. Nah, PBB yang UNTAD sebagai, bagian organ dari PBB ini kemudian come up dengan pemikiran, konsep, informasi segala macam yang mengkaitkan antara kebutuhan, perdagangan untuk pembangunan, Ya. di situ. Nah, bagaimana sekarang hubungannya dengan, eee, BRICS? Iya. Kita tahu sejak lama terutama, kalau dari BRICS itu kan kalau 4
eh, 4 negara atau 5 negara, Mhm. 2 diantaranya adalah Brasil dan Iya. India, yang sudah sejak awal memang ikut membidani, termasuk dengan Indonesia Iya. juga, membidani kelahiran UNTAD. Oke. UNTAD sebagai suatu Center of Excellence, Oke. PBB untuk isu-isu pembangunan dan isu-isu development. Nah, di dalam proses berjalannya eh, BRIC selain mengembangkan konsep-konsepnya sendiri melalui Mhm. masing-masing expert atau ahli yang dimilikinya, kita juga mendapatkan input substantif hasil-hasil pemikiran, hasil kajian dari UNTAD. Oh, Jadi oke. BRIC memanfaatkan semua eh, intellectual input, Oh. substantif input dari siapa saja. Hmm. Di Jenewa ada satu think tank namanya South Center Oke. yang kita dirikan pada waktu South itu, Center. iya South Center. Kita dirikan pada tahun 1989, Oke. South Center, termasuk Indonesia sebagai pendirinya, Mhm. untuk memberikan input substansi mengenai isu-isu Mmm. ekonomi dan isu-isu pembangunan. Bahkan ketika kita menjadi ketua gerakan non-blok tahun 92, Mhm. kita sangat mendapatkan substantif intelektual input Mmm. dari South Center maupun dari UNTAD. Mhm. Jadi di dalam kita BRIC malah memanfaatkan UNTAD, dan UNTAD merasa memang sebagai bagian dari kewajiban konstitusionalnya Mmm. untuk menyampaikan pemikiran, gagasan, studies Mhm. mengenai ekonomi dan development dan keterkaitan antara keduanya kepada atau bagi negara berkembang. Jadi tidak untuk dipertentangkan, tapi justru saling membackup. Jadi Luar biasa. pikiran-pikiran yang ada atau dihasilkan oleh UNTAD kan harus ada penyalurannya, diimplementasikan di lapangan, di dalam proses negosiasi globalnya. Siapa yang melakukan? Nah, BRIC melakukan, kelompok 77 melakukan, Oke. non-aligned movement melakukan, dengan menggunakan hasil-hasil kajian eh, intellectual input, substantif input dari UNTAD. Luar Gitu. biasa. Kalau tidak berbicara dengan Presiden Trade and Development Board di UNTAD, kami nggak akan dapat informasi seperti ini. Luar biasa Bapak, luar biasa. Matur Hanya nuwun sangat. saya tambahkan sedikit, Iya. pada peringatan ke-60 UNTAD kemarin Iya. tahun 2024, namanya sudah agak berubah. Oke. Jadi kalau dulu namanya UNTAD, United Nations Conference on Trade and Development, Iya. sekarang kata conference-nya dihilangkan. Baik. Karena sudah tidak lagi berkonferensi, Iya. hanya namanya United Nations Trade and Development. Jadi Oh, itu oke. mulai tahun 2024 namanya berubah menjadi UNTAD, gitu, UNTAD tanpa C. tanpa C. Oke. Oh, menarik. Terima kasih banyak. Sangat bermanfaat. Luar biasa. Jadi sebetulnya kelahiran BRICS itu bukan kelahiran yang seorang diri ya Pak? BRICS itu lahir karena memang ada tuntutan dari bawah, dari grassroots, kemudian UNTAD sebagai wakil dari PBB yang mempunyai amanah juga untuk membuat atmosfer pertumbuhan ekonomi di dunia ini menjadi lebih baik, menjadi salah satu bidan yang melahirkan BRICS. Bisa saya katakan seperti itu ya Pak? Ya, benar sekali. Memang ada kebutuhan yang dirasakan oleh banyak pihak, terutama negara-negara berkembang. Mhm. Adanya kebutuhan untuk menata ulang Mhm. proses, bukan saja proses pengambilan keputusan di Mhm. dalam organisasi-organisasi internasional yang ada, Mhm. tetapi di dalam kelembagaan-kelembagaan internasional lain, termasuk dalam Mhm. sistem perekonomian dunia. Mhm. Memang ada kebutuhan. Nah, nampaknya kebutuhan yang sudah dirasakan lama oleh negara berkembang melalui dulu kita, mungkin kita masih ingat, kita dulu punya tahun 80 memperjuangkan adanya North-South Dialogue, Oke. bahwa kemiskinan, keterbelakangan negara berkembang ini adalah akibat dari penjajahan.
Itu salah satu justifikasi yang selalu disampaikan negara berkembang pada masa itu adalah seperti Mhm. itu. Kemudian tahun 80-an kita termasuk Indonesia salah satu proponennya adalah melahirkan gagasan usulan pembentukan tata ekonomi dunia baru. New World Order. Ya, TEDB, ya TEDW, kan? iya. TEDB. Jadi pemikiran mengenai perlunya perombakan, penataan ulang pengelolaan ekonomi global, hubungan utara dan selatan sudah kita rasakan Mhm. lama, sejak tahun 80. Mhm. Hanya kemudian di dalam perjalanannya memang dibutuhkan satu kekuatan besar yang bisa mendorong. Nah, Mmm. disinilah kita ketemu dengan yang namanya Rusia dan Cina, Oke. ya kan. Kenapa kemudian Cina dan nanti pada bagian belakang bisa saya Iya. jelaskan lebih rinci, kenapa di dalam BRIC itu Cina dan Rusia menonjol sekali. Iya. Saya agak mundur ke belakang sebagai background. Mhm. Ketika pada masa bipolar system, Iya. sistem bipolar sebelum tahun 1990, dua negara ini, baik Cina maupun Rusia, menempati atau memiliki kedudukan yang prominent di Baik. dalam bipolar system. Mhm. Kalau Rusia memang dia salah satu dari kutub di dalam bipolar Iya. itu. Tetapi yang Cina memiliki kedudukan prominent karena dia memainkan Mhm. eee istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu adalah super power balancing game. Baik. Jadi pada suatu saat Cina sebagai negara besar condong ke arah posisi-posisi yang ditempuh negara barat atau negara liberal. Mhm. Pada sisi waktu yang lain dia condong kepada kepentingan-kepentingan yang merupakan kepentingan blok timur Mhm. Rusia. Jadi dia memainkan balancing game, super power balancing game. Mhm. Nah, situasi ini berubah ketika kemudian Soviet bubar, bukan Oke. Rusia, maksudnya Uni Soviet pada Soviet, waktu itu ya. betul. Ketika Soviet bubar, maka dan pecah menjadi berapa negara 51. itu ya. Dua negara ini, penerusnya Soviet ini adalah Rusia Iya. dan Cina. Dua negara ini menjadi bulan-bulanan. Oke. Saya masih ingat betul karena ya saya beruntung karena usia saya Iya. yang sekarang ini ya, saya mengalami masa bipolar, Iya. mengalami masa unipolar, Multipolar sekarang. chaotic period Iya. menjelang unipolar setelah bubarnya Mhm. Soviet, dan sekarang ini saya mengalami apa yang namanya multipolar Mmm. system. Jadi saya agak beruntung bisa mengikuti secara lebih dekat, intens 3 proses Iya. besar dalam dunia ini. Luar Nah, biasa. ketika Soviet runtuh, Mhm. dua negara Rusia dan Cina ini menjadi bulan-bulanan Mhm. dari negara barat, terutama Amerika, Iya. menjadi bulan-bulanan. Nah, karena itulah kemudian mereka kehilangan identical crisis, mengalami Iya. identical crisis, malah kehilangan orientasi Betul. pada awal-awal itu, Mhm. antara 90 sampai 93. Saya melihat sekali, saya berada di New York pada waktu itu, jadi bisa melihat. Bahkan Sekjen PBB pada waktu itu masih Perez de Cuellar, Iya. itu menggambarkan situasi chaotic seperti itu dalam sebuah reportnya dia, Oke. yang berjudul Order or Anarchy. Oke. Itu bisa dicari itu. Baik. Itu laporan itu. Menggambarkan eee, pergolakan di konflik-konflik yang terjadi Iya. di berbagai wilayah. Nah, Rusia dan Cina pada waktu itu kemudian merasa bahwa kita tidak bisa diperlakukan Seperti seperti itu. ini. Baik. Maka pendekatan yang dilakukan Rusia dan Cina itu sudah dimulai pada tahun itu. Baik. 94 mereka Mhm. sepakat menciptakan atau membentuk eee, apa, Mhm. 94 menjadi apa, 95 menjadi strategi partnership. Iya.
94 sebagai comprehensive partnership, 95 menjadi memunculkan strategic partnership. Dan yang penting dimulai adalah tahun 97. Pada bulan Mei 1997, Cina dan Rusia itu mengeluarkan satu joint statement. Baik. Judulnya Joint Statement on Multipolar World and the Formation of the New World Order. Dokumen itu secara resmi disampaikan di New York sana. Jadi kelahiran istilah multipolar itu kita bisa 94. menggunakan sebagai benchmarknya adalah dari Joint Declaration namanya. Oke. Joint Declaration yang diterbitkan oleh Cina dan Rusia. Rusia. Tahun berapa, Bapak? Tahun 97. Weh. Baik. Tahun 97. Itu bulan Mei. Oke. Bulan Mei 97. Nah, dalam perjalanannya kebutuhan konsep Cina dan Rusia mengenai New World Order dan multipolarity ini ketemu dengan kebutuhan negara berkembang yang merasakan ketimpangan pada masa unipolar. Oke. Karena pada masa unipolar itu betul-betul kekuatan segala macam itu ada di tangan satu pihak, yaitu kalau saya boleh katakan hanya di Amerika. Betul. Ya kan? Nah, itulah yang kemudian mendekatkan antara negara-negara berkembang yang tadinya sudah sejak lama menginginkan adanya tata ekonomi dunia baru, tetapi tidak bisa muncul karena kekuatannya rata-rata sama. Ya. Maka ketika tahun 99 ketemu Rusia dan Cina yang mempunyai kekuatan secara politik dan kekuatan ekonomi yang besar, maka smoothlah Sure. proses itu. Itu Luar yang biasa. kemudian kita menemukan proses yang smooth di dalam menciptakan multipolar dan New World Order. Luar biasa. Afirmasi sehingga sebetulnya multipolar yang sekarang terjadi semakin eksis itu adalah sesuatu yang sudah dipersiapkan sebetulnya, Ya, yang sudah diprediksi sejak 97. Luar eh, biasa. bahkan sebelum itu. Iya, Karena tata ekonomi dunia baru iya, itu adalah yang kita dilahirkan oleh negara-negara 94. berkembang itu sejak tahun 1980 Oh, adalah untuk 1880. bukan saja melakukan reformasi di dalam pengelolaan tata ekonomi dunia, tetapi juga menamakan kesederajatan. Iya, distribusi Semua kekuasaan. mempunyai say di dalam Exactly. melakukan rule of the game yang ada. Sure, iya. Itu. Luar biasa Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ini bagi saya sendiri mendapatkan banyak insight. Jadi ketika multipolarisme itu bukan serta-merta terjadi, tetapi adalah sesuatu fenomena yang Betul. mulai terjadi sejak lama. Betul. Dan sebetulnya New World Order itu adalah impian banyak negara, tidak hanya negara sedang berkembang, bukan hanya developing country, tapi terbukti Rusia dan Cina itu kemudian memimpikan bahwa satu polar itu hal yang tidak baik. Ya, Luar biasa. Terima betul. kasih banyak Bapak. Betul. Bapak, dari semua pengalaman diplomasi Bapak di Vienna, di New York, di Jenewa, dan di banyak kota besar di dunia, apa satu hal yang bisa Bapak bagikan tentang dinamika internal negara-negara BRICS yang jarang diketahui oleh publik, tetapi penting untuk kami ketahui dan kami pahami? Ya, tadi keinginan untuk menciptakan tata ekonomi dunia baru. Kalau saya ibaratkan itu sebuah rangkaian kereta api, Exactly. ya kan? Yes. Maka yang sebagai gerbong itu adalah yang kita sebut sebagai Global South. Negara-negara berkembang inilah Global South yang ada di Afrika maupun di Asia dan di Amerika Latin. Tetapi bagaimana lokomotifnya? Oke. BRIC adalah lokomotif dari Oh, rangkaian gerbong yang menarik. saya suka itu. BRICS lokomotifnya. BRIC adalah sebagai lokomotifnya. Dan tentunya di dalam lokomotif itu ada digerakkan oleh satu mesin. Oke. Satu mesin, dan mesin utama di dalam lokomotif itu
memang harus kita katakan bahwa China dan Rusia Oke. ada di situ. Jadi BRIC adalah lokomotif Ya. menggeret, menarik gerbong Global South menuju tujuan yang itu, yaitu menciptakan tata ekonomi dunia yang lebih adil, lebih fair, lebih representatif. Jadi itu yang harus kita pahami bahwa BRIC tidak bekerja untuk dirinya sendiri, tapi dia Wow. menciptakan satu sistem, yaitu yang dirasakan oleh semua negara yang kita sebut sekarang Global South. Excellent. BRICS tidak bekerja untuk dirinya sendiri, itu Ya. highlight. Ya. Oke, Bapak terima kasih banyak telah berbagi perspektif dan insight yang sangat berharga ini. Perspektif seseorang yang tidak membaca BRICS dari luar, tapi Bapak berinteraksi langsung, Bapak pelaku sejarahnya dalam ekosistem diplomatik yang melahirkan BRICS itu. Pemirsa setiap podcast On Air Law Unair yang saya banggakan, demikian perbincangan menarik kita pada episode 1 podcast On Air Law Unair bertema besar BRICS Hukum Internasional dan Masa Depan Tatanan Global. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa.